Oke, baiklah. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kepada Bapak dosen kami, yaitu Pak Prana Ugianagio, terima kasih sudah memberikan kesempatan buat kami mahasiswa untuk mempresentasikan cara membuat frekuensi lingkaran dan grafik batang rata-rata sebagai tugas ujian tengah semester kami dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deborah Siringoringo dengan NIM 202407053. Saya sendiri sebagai moderator dan teman saya Claudia Permata Sinaga dengan NIM 202407065 sebagai penyaji pertama. Saya Agnes Yain Gultom dengan NIM 202407073 dengan penyaji kedua. Saya Agnes Septia Brupandia dengan NIM 202407063 sebagai penyaji ketiga. Saya Camelia Bruginting dengan NIM 202407043 sebagai penyaji keempat. Saya Margareta Sihite dengan NIM 202407023 sebagai penyaji kelima. Saya Rolisa Buru Kembaran dengan NIM 202407029, saya sebagai penyaji keenam. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu IVIS dan apa kegunaannya. IVIS adalah bagian dari statkel yang dirancang atau dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membuat berbagai macam grafik. Kegunaan aplikasi IVIS yaitu untuk membuat berbagai macam grafik seperti grafik yang akan kami buat, yaitu grafik frekuensi lingkaran dan grafik batang rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana membuat grafik batang rata-rata dan frekuensi lingkaran dengan menggunakan aplikasi IVIS. Langkah pertama adalah menyiapkan data. Setelah menyiapkan data, kita mengupload data tersebut di sini. Data yang kita upload sudah diperlihatkan, namun dapat kita lihat jika data kita tidak diperlihatkan secara keseluruhan. Maka pada show kita ganti menjadi 100. Maka data kita telah ditampilkan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan membuat grafik frekuensi dengan cara mengklik graf dan memilih pie. Lalu klik frekuensi. Setelah itu pilih kategori variabel. Di sini kita dapat memilih lebih dari satu variabel, dan kita akan memilih 3 variabel, yaitu jenis kelamin, hobi, dan grup. Lalu pindahkan ke kanan. Setelah itu klik print graph. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jika grafiknya sudah kelihatan, maka kita akan mengatur beberapa setting. Di tema, kita akan memilih dark. Di bar color, kita akan memilih manual. Remove legend, kita akan pilih yes. Number of column, kita akan buat sebanyak 3. Frekuensi, kita pilih frekuensi. Dan untuk text size kita buat 3,5, 0,9, dan 0,6. Berikut adalah tampilan grafik lingkaran untuk jenis kelamin, hobi, dan grup.
Dari tampilan grafik frekuensi lingkaran tersebut, dapat kita ketahui bahwa jenis kelamin laki-laki ada sebanyak 11 orang dengan persentase 55%, sedangkan jenis kelamin perempuan ada sebanyak 9 orang dengan persentase 45%. Dan untuk hobi berenang ada sebanyak 7 orang dengan persentase 35%, dan untuk hobi olahraga ada sebanyak 5 orang dengan persentase 25%. Dan yang terakhir, untuk hobi membaca ada sebanyak 8 orang dengan persentase 40%. Dan untuk grup, ada 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Untuk grup A ada sebanyak 8 orang dengan persentase 40%, sedangkan untuk grup B ada sebanyak 12 orang dengan persentase 60%. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji kelima. Selanjutnya kita akan membuat grafik batang rata-rata. Pertama kita menekan graf, lalu kita memilih bar. Setelah itu kita memilih numerik variabel, dan kita bisa melihat bahwa kita bisa memilih beberapa variabel. Dan kita memilih matematika, bahasa Indonesia, biologi, dan kimia. Kemudian pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu kita klik print graph. Selanjutnya saya berikan kepada penyaji ke-6. Di sini juga kita harus mengubah beberapa setting yang sudah ditentukan. Di bar color, kita pilih CM. Di text size kita buat sebanyak 4,5. Untuk position kita klik horizontal. Desimal sebanyak 3. Pijas 2,2. Hazas 0,6. Remove pleasant, klik yes. Reset, klik no. Bar color yang kedua untuk tema BW, dan untuk number of column kita buat sebanyak 5. Dari grafik batang rata-rata ini dapat kita ketahui bahwa untuk mata pelajaran matematika yaitu 65,2 dengan standar deviasi 18,153, dan untuk rata-rata mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 75,95 dengan standar deviasi 9,682, dan untuk rata-rata mata pelajaran biologi yaitu 71,5 dengan standar deviasi 10,283, dan yang terakhir yaitu rata-rata mata pelajaran kimia yaitu 68,1 dengan standar deviasi 8,699. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari mahasiswa Statistika Universitas Sumatera Utara 2020. Jika ada tutur kata yang tidak atau yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Salam sehat kami ucapkan, terima kasih.